Om Swastiastu. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami. Di sini kami akan mempresentasikan konsep kegiatan ekonomi di sekolah dasar. Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Ketut Agus Pranjat Pingantara dengan NIM 2411031286. Dan teman saya, Perkenalkan, nama saya Ika Dekstiawan dengan NIM 2411031319. Perkenalkan, nama saya Andi Purwastia Priyanti dengan NIM 2411031411. Perkenalkan, nama saya Nimadi Suryani dengan NIM 2411031048 dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Nika Demita Septia Lestari dengan NIM 2411031305. nah, adapun sebab pembahasan yang kami bahas di sini yaitu pertama, muatan pengetahuan ekonomi yang ada pada kurikulum sekolah dasar. Yang kedua yaitu contoh pentingnya pengetahuan ekonomi di sekolah dasar. Yang ketiga yaitu problematika pembelajaran ekonomi di sekolah dasar dan alternatif solusinya. Untuk materi yang pertama akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi pertama terkait muatan pengetahuan ekonomi yang ada pada kurikulum sekolah dasar. Pendidikan dasar merupakan fondasi penting dalam membentuk karakter dan pengetahuan siswa, termasuk dalam hal literasi ekonomi. Di Indonesia, muatan pengetahuan ekonomi dalam kurikulum sekolah dasar disampaikan secara terpadu, khususnya melalui mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial atau IPS. Baik kurikulum 2013 atau K13 maupun kurikulum Merdeka sama-sama menekankan pentingnya pengenalan konsep-konsep ekonomi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari siswa. Tujuannya adalah membangun kesadaran ekonomi sejak dini, serta membentuk sikap bijak, produktif, dan bertanggung jawab terhadap aktivitas ekonomi di sekitarnya. Terdapat beberapa muatan pengetahuan ekonomi yang ada pada kurikulum sekolah dasar, yaitu yang pertama, konsep kebutuhan dan keinginan. Salah satu aspek utama dalam pembelajaran ekonomi di SD adalah pengenalan konsep kebutuhan dan keinginan. Sejak awal, siswa dikenalkan bagaimana membedakan kebutuhan pokok seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal dengan kebutuhan tambahan atau tersier. Melalui pembelajaran ini, siswa diajak untuk memahami bahwa sumber daya yang dimiliki manusia terbatas, sehingga perlu dikelola secara bijaksana dan bertanggung jawab. Pemahaman ini menjadi bekal awal dan menumbuhkan karakter hemat dan konsumtif. Yang kedua yaitu kegiatan ekonomi yang meliputi produksi, distribusi, dan konsumsi. Siswa juga dikenalkan pada kegiatan ekonomi yang meliputi produksi, distribusi, dan konsumsi, di mana dalam konteks lokal, mereka belajar melalui contoh kegiatan ekonomi yang ada di sekitar, seperti petani yang memproduksi hasil pertanian, pedagang yang mendistribusikan barang, dan konsumen yang membelinya. Pendekatan konseptual seperti ini membuat siswa tidak hanya memahami konsep teoritis, tetapi juga mengenali peran dirinya dan orang-orang di sekitarnya dalam siklus ekonomi. Yang ketiga, jenis-jenis pekerjaan. Materi lain yang tak kalah penting adalah mengenali jenis-jenis pekerjaan. Dalam hal ini, kurikulum mengenalkan berbagai profesi yang ada di masyarakat serta bagaimana profesi tersebut berperan dalam memenuhi kebutuhan. Hal ini menumbuhkan sikap menghargai kerjasama orang lain dan mendorong siswa untuk bercita-cita berdasarkan ketertarikan dan kontribusinya kepada masyarakat. Yang keempat, uang dan fungsi ekonomi. Uang dan fungsi ekonominya juga menjadi bagian dari pembelajaran ekonomi di SD. Siswa belajar mengenal uang sebagai alat tukar, satuan hitung, dan alat pembayaran. Konsep menabung dan pentingnya mengatur keuangan juga dikenalkan. Pembelajaran ini mendidik siswa untuk memiliki kebiasaan hidup hemat, tanggung jawab, dan mengelola uang, serta memahami nilai kerja keras dalam mendapatkan penghasilan. Selanjutnya ada pasar dan jual beli. Pasar diperkenalkan sebagai tempat terjadinya transaksi ekonomi, baik pasar tradisional maupun pasar modern. Selain aspek teoritis, seringkali pembelajaran dilengkapi dengan kegiatan praktik seperti pasar sekolah atau simulasi jual beli. Selanjutnya ada sikap kewirausahaan. Kurikulum juga menanamkan nilai-nilai kewirausahaan sejak dini melalui proyek-proyek tematik atau proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau sering disebut dengan P5. Siswa diajak untuk berpikir kreatif, inovatif, dan pantang menyerah. Mereka
merancang produk sederhana, melakukan promosi, dan menjual hasil karyanya dalam lingkungan sekolah. Materi selanjutnya yaitu contoh pentingnya pengetahuan ekonomi di sekolah dasar. Pengetahuan ekonomi merupakan bagian penting dalam pendidikan dasar karena membantu siswa memahami konsep dasar kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan kebutuhan, pilihan, dan pengelolaan sumber daya. Pengajaran ekonomi sejak dini membekali anak dengan keterampilan berpikir kritis dan kemampuan mengambil keputusan dengan bijak dalam kehidupan sehari-hari. Contoh yang pertama yaitu membangun kesadaran finansial sejak dini, di mana guru menjelaskan konsep menabung dan membeli sesuai kebutuhan. Anak-anak diminta membuat catatan pengeluaran uang saku setiap minggunya. Contoh yang kedua, ada mengembangkan kemampuan mengambil keputusan, di mana dalam simulasi pasar mini, siswa diminta memilih antara membeli satu barang mahal atau beberapa alat tulis yang lebih bermanfaat. Yang ketiga, memahami peran dalam masyarakat ekonomi, di mana siswa bermain peran sebagai petani, pedagang, dan konsumen dalam kegiatan pasar tradisional di kelas. Selanjutnya yaitu menemukan jiwa kewirausahaan, yaitu mengadakan proyek jual beli hasil kerajinan tangan buatan siswa untuk mengajarkan prinsip usaha dan keuntungan. Nah, yang selanjutnya yaitu melatih siswa mengelola sumber daya terbatas, di mana guru memberikan tugas simulasi di mana siswa memiliki uang imajiner sebesar Rp10.000 dan harus memilih barang kebutuhan dari daftar, misalnya makanan, mainan, maupun alat tulis. Mereka kemudian berdiskusi mengapa mereka memilih barang tersebut dan mengapa mereka mengorbankan yang lainnya. Selanjutnya yaitu mengajarkan nilai tukar dan fungsi uang. Anak-anak diajak bermain pasar mini di kelas, di mana mereka membawa barang untuk dijual dan diberi uang mainan untuk melakukan transaksi. Ini membantu mereka memahami cara kerja jual beli. Selanjutnya yaitu menemukan empati sosial melalui ketimpangan ekonomi. Nah, di mana guru menceritakan kisah dua orang anak dengan latar belakang ekonomi berbeda, lalu mengajak siswa berdiskusi bagaimana cara saling membantu dan berbagi. Ini mengajarkan siswa bagaimana nilai solidaritas dan empati. Dan yang terakhir yaitu memperkenalkan konsep produksi dan konsumsi, di mana siswa diajak membuat jus buah sendiri di kelas. Lalu, guru menjelaskan proses produksi dari bahan mentah yaitu buah sampai menjadi produk jadi yaitu jus yang bisa dikonsumsi. Nah, selanjutnya yaitu problematika pembelajaran ekonomi di sekolah dasar dan alternatif solusinya. Dalam pembelajaran ekonomi di sekolah dasar atau SD merupakan bagian dari mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial atau IPS. Materi ekonomi di SD bertujuan agar siswa memahami dasar-dasar kegiatan ekonomi seperti kebutuhan dan keinginan, kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi, serta pentingnya menabung dan berhemat. Namun dalam pelaksanaannya di kelas, pembelajaran ekonomi menghadapi berbagai tantangan. Baik problematika pembelajaran ekonomi di sekolah dasar dan alternatif solusinya. Yang pertama yaitu konsep ekonomi yang abstrak bagi anak SD. Permasalahannya yaitu anak usia SD umumnya masih berada pada tahap perkembangan kognitif konkret operasional menurut teori Piaget, di mana anak SD lebih mudah memahami sesuatu yang terlihat dan nyata, sedangkan materi ekonomi mengandung banyak konsep abstrak seperti kelangkaan, pengambilan keputusan ekonomi, nilai uang, dan sistem pasar. Nah, dari permasalahan tersebut ada solusi yang dapat diambil, yaitu berupa yang pertama, simulasi pasar mini di kelas, di mana siswa berperan sebagai penjual dan pembeli untuk memahami konsep transaksi dan harga. Berikutnya yaitu permainan peran atau role play. Nah, di mana siswa memerankan kegiatan ekonomi sehari-hari seperti menjual makanan, berbelanja di warung, atau bekerja sebagai petani. Nah, yang ketiga yaitu menggunakan benda nyata seperti uang mainan, gambaran produk, atau alat peraga sederhana untuk membantu pemahaman ekonomi di sekolah dasar. Nah, permasalahan selanjutnya yaitu bahan ajar yang kurang menarik dan monoton, di mana bahan ajar sekolah ekonomi di sekolah dasar biasanya bersifat teoristis, membosankan, dan tidak menarik minat siswa.
buku pembelajaran IPS jarang menggunakan ilustrasi atau bahasa yang sesuai dengan usia anak-anak. Nah, dari permasalahan tersebut, terdapat solusi yang dapat diambil. Yang pertama yaitu video animasi, di mana menampilkan kegiatan ekonomi di masyarakat dengan tokoh kartun atau cerita yang menarik. Yang kedua yaitu cerita bergambar atau komik edukatif. Nah, di mana komik ini berisikan penjelasan konsep menabung, bekerja, dan belanja melalui tokoh anak-anak. Yang ketiga yaitu permainan eduktif seperti permainan pasar uang, dompet pintar, atau aplikasi ekonomi sederhana. Nah, dari ketiga solusi ini mungkin dapat meningkatkan minat anak-anak dalam mempelajari ekonomi di sekolah dasar. Nah, yang berikutnya yaitu kompetensi guru yang terbatas dalam bidang ekonomi, di mana permasalahannya yaitu sebagian besar guru di SD berasal dari latar belakang pendidikan umum, bukan dari pendidikan ekonomi atau IPS. Ini menyebabkan banyak guru belum sepenuhnya memahami konsep ekonomi dan kesulitan menyampaikan dengan cara yang menarik bagi anak-anak. Nah, untuk mengatasi hal tersebut, ada solusi yang dapat diambil. Yang pertama yaitu melakukan pelatihan guru seperti workshop atau seminar. Nah, tentang dasar-dasar ekonomi dan metode penyampaian secara konsultekstual. Yang kedua yaitu penyajian modul atau buku pegangan khusus untuk guru yang menjelaskan cara mengajar ekonomi dengan pendekatan yang sesuai dengan perkembangan anak. Berikutnya yaitu komunikasi belajar guru atau MGMP sebagai forum berbagi ide, media, dan pengalaman mengajarkan IPS termasuk ekonomi di sekolah dasar. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, problematika yang selanjutnya di sini adalah waktu pembelajaran yang terbatas. Permasalahannya, pelajaran IPS termasuk ekonomi hanya mendapatkan sedikit jam pelajaran dalam seminggu. Sementara itu, materi IPS sangat luas, mencakup sejarah, geografi, sosiologi, dan ekonomi. Akibatnya, materi ekonomi pun seringkali diajarkan secara terburu-buru dan tidak mendalam. Solusinya yaitu dengan mengintegrasikan pembelajaran ekonomi dengan tema lain dalam pembelajaran tematik. Contoh, saat belajar tema kegiatan sehari-hari, guru bisa mengaitkannya dengan kegiatan ekonomi seperti menjual, membeli, dan juga menabung. Kemudian yang kedua di sini adalah dalam pembelajaran matematika, gunakan soal yang berkaitan dengan uang dan belanja. Dan yang terakhir di sini adalah kolaborasi antar mata pelajaran juga bisa diterapkan, misalnya antara IPS dan Bahasa Indonesia dalam membuat karangan tentang pengalaman berbelanja. Baik, adapun problematika yang selanjutnya di sini adalah kurangnya partisipasi aktif siswa. Masalahnya di sini, pembelajaran ekonomi sering berlangsung secara pasif, di mana guru menjelaskan materi, kemudian siswa mencatat, dan tugas hanya berupa menjawab soal dari buku. Hal ini tidak melibatkan siswa secara aktif dalam proses berpikir, berdiskusi, ataupun menyelesaikan masalah. Solusi yang dapat diberikan guru untuk meningkatkan keaktifan siswa yaitu dapat menerapkan model pembelajaran inovatif seperti yang pertama di sini adalah problem based learning atau PBL, di mana siswa diberikan masalah nyata, misalnya bagaimana cara menggunakan uang saku agar cukup dalam seminggu. Kemudian yang kedua di sini adalah project based learning atau PJBL, di mana siswa membuat proyek seperti membuat tabungan kelas atau bazar mini. Dan yang ketiga di sini adalah diskusi kelompok, di mana siswa mendiskusikan pilihan antara kebutuhan dan keinginan atau cara menghemat uang. Baik, mungkin segitu saja pemaparan materi dari kelompok kami. Selanjutnya yaitu sesi diskusi. Kesimpulan presentasi kami yaitu muatan pengetahuan ekonomi dalam kurikulum sekolah dasar atau SD penting disampaikan secara terpadu, dengan menekankan pentingnya pengenalan konsep-konsep ekonomi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari siswa. Muatan pengetahuan ekonomi yang ada di sekolah dasar seperti kebutuhan dan keinginan, kemudian kegiatan ekonomi, jenis pekerjaan, fungsi uang, pasar, serta sikap kewirausahaan. Tujuan utamanya adalah membekali siswa dengan pemahaman dasar ekonomi yang aplikatif
sekaligus menanamkan nilai-nilai seperti tanggung jawab, kemandirian, dan empati. Pengetahuan ekonomi membantu siswa mengembangkan keterampilan berpikir kritis, kemudian pengambilan keputusan, pengelolaan sumber daya, dan sikap menghargai profesi serta kerja keras. Namun, dalam pelaksanaannya, pembelajaran ekonomi masih menghadapi berbagai tantangan, seperti konsep yang terlalu abstrak, bahan ajar yang kurang menarik, kemudian kompetensi guru yang terbatas, partisipasi siswa yang rendah, dan keterbatasan waktu belajar. Pembelajaran ekonomi di SD yang tepat akan mencetak generasi cerdas finansial, bijak konsumsi, dan siap menghadapi tantangan ekonomi masa depan. Mungkin hanya segitu pemaparan materi dari kami. Mohon maaf jika ada salah kata. Kami tutup dengan Parama Santi. Om Santi Santi Santi.